Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut bahwasanya Allah berfirman, jika kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, niscaya nikmat tersebut akan dilipat gandakan. Akan tetapi, jika kita mengingkari nikmat dari Allah, niscaya azabnya sangat pedih. Na'udzubillahimindzalik. Melihat pada zaman sekarang banyak manusia, hamba-hamba Allah yang lupa akan siapa pemberi nikmat. Contohnya seperti apa? Misalnya, ketika kita diberi nikmat, pasti senang kan? Ya, senang kan? Namun, ketika kita diberi kesedihan, diberi kesengsaraan, apakah kita sedih? Betul, sangat sedih. Lalu apa dan bagaimana? Nah, ketika kita mendapat kesenangan berupa rizki, uang banyak, harta melimpah, keluarga sehat, dan semuanya yang menyenangkan kepada hati kita, seringkali kita lupa kepada pemberi nikmat. Kita jauh dari Allah. Bahkan ada orang yang mengakui bahwa semua pencapaiannya selama ini adalah hasil jerih payahnya. Padahal sejatinya apapun yang kita miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi, ketika kita diberi kesengsaraan, tidak mempunyai uang, harta habis, sakit, dan yang lainnya, kita lari kepada Allah, kemudian kita berdoa, rajin ibadah, bersungguh-sungguh. Karena kita sedang apa? Sedang terpuruk, begitu kan? Semoga kita tidak seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Padahal apa? Jika kita ingat, nikmat Allah itu banyak sekali. Dari yang paling terkecil sampai yang besar.
besar sekalipun. Hanya saja, biasanya yang kecil tidak terlihat atau tidak dianggap dan tidak diingat. Sedangkan nikmat yang besar kita ingat selama hidup kita. Contohnya apa? Begini ya. Misal, nikmat Allah itu yang di atasnya itu kita lulus kuliah dengan predikat yang memuaskan, punya harta banyak, punya ini itu, banyak sekali. Tapi kita hanya merincikan yang besar saja. Padahal nikmat Allah itu tidak pernah putus sedetik. Contohnya apa? Kita diberikan kesehatan. Kita diberikan kehidupan yang menenangkan. Kita terlindungi dari kejahatan. Kita bisa tidur dengan enak. Kita bisa terlindungi dari hujan, dari badai. Kita bisa terlindungi dari gelapnya malam dan yang lain sebagainya. Coba kita lihat di luar sana, ada orang yang kehujanan, ada orang kedinginan, ada orang yang tidak makan, ada orang yang amat di bawah dari kita. Namun, kebanyakan dari orang-orang itu, mereka lebih melihat ke atas. Jadi, apa yang mereka punya, dirasa itu tidak cukup karena ada yang lebih kaya dari mereka. Padahal seharusnya kita tuh mempunyai nikmat, harusnya melihat ke bawah. Lihat di bawah kita pasti ada yang lebih tidak beruntung dari kita. Inilah kenapa ini bisa terjadi, karena kita kurang mensyukuri atau bahkan tidak mensyukurinya. Bagaimana bersyukur itu? Bersyukur itu ringannya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diyakini dalam hati bahwa apa yang kita miliki di dunia ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui hasil kita. Karena ini berurusan dengan Allah. Seperti itu. Lalu bagaimana? Marilah kita belajar. Biarlah yang lalu berlalu. Tapi saat ini, marilah kita belajar untuk mensyukuri apa yang kita punya. Karena ketika kita tidak bersyukur, maka hati kita menjadi tidak tenang, menjadi cemas, dan lain sebagainya. Seperti itu. Marilah kita belajar bersyukur, baik itu dari nikmat kecil maupun nikmat besar. Ketika kita meminta kepada Allah, maka jangan lupa ucapkan juga alhamdulillah dan terima kasih kepada Allah. Sama halnya ketika kita meminta bantuan kepada manusia, maka kita ucapkan minta tolong. Kemudian apabila sudah ditolong, jangan lupa ucapkan terima kasih. Dan ketika kita berbuat salah, jangan sungkan untuk mengucapkan minta maaf. Sekian dari penyampaian saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.